sirullah, katullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. La haula wa la quwata illa billah. Siapa gue? Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku semuanya, berkat rahmat Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, kita bisa berjumpa lagi dalam acara yang sama. InsyaAllah malam ini saya spesial request dari seluruhku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, ingin mengetahui atau ingin belajar tentang masalah bab tawasul ilmu hikmah. Jadi intinya tawasul ilmu hikmah ini sangat penting ya seluruh semuanya. Tatkala seluruh semuanya ingin mengamalkan ilmu-ilmu hikmah, ingin mengamalkan ilmu-ilmu supranatural, ingin mengamalkan ilmu kebatinan, maka wajib kepada siapapun yang ingin mengamalkan ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, wabil khusus ilmu hikmah, wabil khusus ilmunya para wali, wabil khusus ilmunya yang tercantum di dalam Al-Quran maupun sunnah dan sholawat, itu harus dibarengi dengan tawasul. Untuk itu saudaraku semuanya, apakah itu tawasul? Jadi tawasul itu diantaranya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan pelantara wasilah atau tawasul kita kepada yang pertama Kangjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena supaya kita hidup di dunia ini bahagia, kelak di akhirat juga kita bahagia, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang paling utama, kita hadarah kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua saudaraku semuanya ya, jadi urutan tawasul itu yang kedua, kita tawasul kepada siapa? Kepada para nabinya Allah. Di antaranya wabil khusus ilmu hikmah itu dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke pasti menghadiri yang namanya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Harus diketahui oleh sedulurku semuanya, menurut berbagai macam pendapat ulama ya dan kesimpulan bahwa Nabi Allah Khidir alaihissalam itu adalah Nabi Allah ya yang sangat agung, Nabi Allah yang sangat hebat, Nabi Allah yang sangat luar biasa, yang mana Nabi Allah Khidir alaihissalam ini punya nama ya, yaitu Balya bin Malkan. Nah, jadi untuk seluruh semuanya yang ingin mempelajari keilmuan hikmah, karena induknya adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam, jadi kita hadarah tawasul al-fatihah kirim kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Yang kedua yaitu urutan kita tawasul kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Nabi Sulaiman alaihissalam itu sudah tidak diragukan lagi dan semua sudah paham bahwa Nabi Sulaiman itu adalah nabinya Allah, yang mana Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman, diantaranya diberikan ilmu yang sangat luar biasa sehingga Nabi Sulaiman menjadi sultan, menjadi raja yang sangat agung dan mempunyai harta yang tidak terhingga seluruh semuanya. Nah, karena sejarah Nabi Sulaiman itu sudah tercantum di dalam Al-Quran ya, sangat jelas sekali di beberapa keterangan, di beberapa Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya ya, urutan tawasul seluruh semuanya yaitu ke para nabi yang lain boleh ya, itu minimalnya dua ya, minimalnya dua kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam dan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Adapun kita mau menambahnya ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, boleh-boleh saja, itu lebih afdol. Seperti itu seluruh semuanya. Bahkan apabila seluruh semuanya sudah mengetahui ya, seperti ada ilmu-ilmu dari para nabi yang lain ya, karena yang wajib kita ketahui itu ada 25, padahal itu Allah menurunkan nabi dan rasulnya itu
lebih dari 25 ya, seperti itu. Di antaranya contoh ada Nabiullah Sam'un alaihi salam ya, atau yang dikenal di Eropa itu Nabi Samson, yang mana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sam'un ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga beliau itu ditakuti pada waktu itu oleh para raja-raja yang sangat jahat, oleh para penguasa-penguasa yang sangat lacut. Jadi beliau itu sangat luar biasa, dan Nabiullah Sam'un ini bisa memusnahkan ratusan bahkan ribuan orang hanya dengan pedang, yang mana pedang tersebut terbuat dari rahang unta seluruh kesemuanya. Nah, itu diantaranya boleh ditambah, misal Sumaillah Hadrati, Nabiullah Khidir alaihissalam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Samun alaihissalam. Nah, seperti itu seluruh kesemuanya. Dan selanjutnya seluruh kesemuanya nomor urutan ketiga ya, tawasul ilmu hikmah ini kita kirim Al-Fatihah kepada siapa? Kepada arba'atus sahabatil mujtahidin atau khulafai rasyidin ya, sahabat 4 ya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ya, seperti itu. Kenapa? Karena seluruh semuanya kita bertawasul kepada sahabat 4, semoga apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Karena apa? Ya, tatkala kita belajar ilmu hikmah, diantaranya kita itu pasti mendapatkan ujian, pasti mendapatkan godaan ya, dari yang namanya jin, dari yang namanya setan, dari yang namanya sihir, santet guna-guna dan lain-lain. Makanya kita bertawasul kepada sahabat 4, diantaranya ya, dari sahabat 4 ini ada yang paling ditakuti jin, yaitu Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu ya, dalam satu riwayat tatkala dia berpapasan atau dia tidak pergi ke suatu tempat, terus ada jin yang berpapasan sama beliau, jin itu daripada berpapasan bersama Sayyidina Umar mendingan putar arah. Saking takutnya jin dan setan kepada Sayyidina Umar, saking tangguhnya keimanan Sayyidina Umar, sehingga jin iblis sekalipun takut kepada Sayyidina Umar. Nah, jadi jin itu tidak berani ya, nah, jangankan bertemu, berpapasan jalan pun dia tidak mau kepada Sayyidina Umar. Sehingga kita ketahui bahwa Sayyidina Umar sangat luar biasa ya. Jadi kita bertawasul kepada sahabat itu, kepada sahabat 4 itu, diantaranya ada Sayyidina Umar ya. Selanjutnya ada lagi Sayyidina Ali karamallahu wajah, itu yang sudah jelas ya, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seperti itu. Dan beliau juga diberikan ilmu yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam satu keterangan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya anna madinatul ilmi. Kata Rasulullah, saya segaranya ilmu, negaranya ilmu, atau kotanya ilmu apapun ada di Rasulullah. Dan Ali babuha, dan Ali Sayyidina Ali ini adalah pintunya. Seperti itu seluruh semuanya. Makanya tidak heran ya, para ulama, para ustadz, para kiai, para wali-wali Allah ya, suka bertawasul kepada arba'atus sahabatil mujtahidin ini atau khulafa rasyidin ini. Selanjutnya urutan tata cara tawasul multifungsi ilmu hikmah ini, diantaranya yaitu selanjutnya keempatnya, yaitu kepada malaikatil muqarrabin atau malaikat 4 ya, yang kita ketahui adalah malaikat 4, yang mana malaikat 4 ini sahabat dekat dengan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yang pertama adalah Sayyidina Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril ya, Mikail, Israfil, Ijrail ya. Jadi itu kita tawasuli supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah tatkala kita mengirimkan Al-Fatihah, bertawasul ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan pelantaran kita mengirim Fatihah kepada malaikat 4, sehingga doa kita diamini oleh malaikat 4 ini. Insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, apalagi kita sedang riyadoh keilmuan, sehingga keilmuan itu akan menjadi tajrid dan mujarab seluruh semuanya. Dan selanjutnya seluruh semuanya, yaitu urutan yang selanjutnya, yaitu kita bertawasul kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa kita harus bertawasul kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz? Karena sahibul karamah ya, karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah rajanya para wali
Nah, itu seluruh semuanya. Makanya dari Sabang sampai Merauke yang mengamalkan ilmu hikmah, bahkan di dunia sekalipun yang mengamalkan ilmu hikmah tidak lupa akan menyebutkan ya Sultanul Aulia, yaitu rajanya para wali, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan selanjutnya Syekh Abi Hasan Al-Sabiri, ya, dan selanjutnya Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Badawi, bahkan Syekh Ibnu Haji Atil Misani Al-Maghribi, bahkan yang selanjutnya adalah Syekh Asif bin Barkhaya. Ya, seperti itu saudaraku semuanya. Itu urutannya. Nah, dan selanjutnya saudaraku semuanya, kita bertawasul juga kepada Wali Songo, yang mana Wali Songo itu sudah kita ketahui bahwa Wali Songo itu diantaranya yang menyebarkan Islam di Nusantara, yang sudah jelas ya adanya ya. Wali Songo ini sudah tidak diragukan lagi. Ini sudah sahih, sudah jelas, yang mana para wali ini menyiarkan agama Islam di bumi pertiwi ini, di Nusantara, negeri tercinta kita ini. Nah, jadi saudaraku semuanya, kita kirimkan Al-Fatihah kepada Wali Songo, karena di Wali Songo ini banyak sekali keilmuan hikmah yang turun dari para Wali Songo ini, sehingga sampai sekarang dan sampai kita amalkan. Nah, seperti itu saudaraku semuanya. Dan selanjutnya saudaraku semuanya, urutan untuk tawassul ilmu hikmah multifungsi ini, selanjutnya setelah kita ke para wali Allah, ya, ke para wali Songo, yaitu kita hadarah juga ya pihada koryo fiadal makrom. Jadi wali-wali yang ada di tempat kita tawasuli bersama rijal goibnya, ya, supaya kita mendapatkan keberkahan tatkala kita duduk bersimpuh, duduk bersila di suatu tempat, kita bertawasul, kita mengamalkan keilmuan, maka kita dibarengi oleh para wali yang sudah kita tawasuli, insya Allah ilmu kita akan semakin berkah, ilmu kita akan semakin bermanfaat semuanya. Selanjutnya setelah kita ke para wali, selanjutnya kita summa ila abi wa ummi. Jadi selanjutnya urutan tata cara tawasul ilmu hikmah ini, yaitu kita bertawasul kirim Al-Fatihah ya kepada ibu bapak kita yang masih ada maupun yang sudah tiada. Karena tatkala kita mendoakan ibu bapak kita, itu sudah diajarkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita akan dituliskan oleh Allah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, itulah yang paling utama diantaranya. Tatkala kita belajar ilmu hikmah, jangan lupa kita menyebutkan orang tua kita. Agar apa? Agar ilmu yang kita amalkan itu menjadi berkah dan bermanfaat dunia sampai akhirat. Dan selanjutnya saudaraku semuanya, summa ila jasadi, tidak lupa kita kirim Al-Fatihah ke badan kita sendiri. Agar apa? Agar berkah dari Al-Fatihah tersebut saudaraku semuanya bisa masuk ke dalam tubuh kita, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberi kekuatan dohir dan batin, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu hikmah, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, maupun untuk orang lain. Dan selanjutnya yang paling utama saudaraku semuanya, yaitu kita mengirimkan Al-Fatihah ya tawasul kepada pengijazah ilmu tersebut saudaraku semuanya. Karena tatkala kita tidak mengirimkan Al-Fatihah kepada pengijazah tersebut, ya, jadi sanadnya nanti putus dan keberkahannya kurang. Seperti itu saudaraku semuanya. Agar ilmu yang kita pelajari ini semakin berkah dan bermanfaat untuk seluruh semuanya, untuk keluarganya maupun untuk orang lain, sehingga apabila seluruh semuanya mengamalkan satu keilmuan lalu dibarengi dengan tawasul ilmu hikmah tersebut, maka ilmu seluruh semuanya insya Allah akan tajrid dan akan bermanfaat. Seperti itu seluruh semuanya. Diantaranya ya tata cara dan urutan tawasul yang baik dan benar yang sudah saya ijazahkan kepada kaum muslimin wal muslimat. Apabila ingin mengamalkan tawasul ilmu hikmah multifungsi ini, silahkan ucapkan qabiltu di kolom komentar dan Al-Fatihah satu kali. Insya Allah semoga ilmu ini berkah dan bermanfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk seluruh kesemuanya ya, dan untuk keluarganya, bahkan untuk orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.